يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamallahu alladhina sadaqu. Allah ingin melihat siapa orang-orang yang benar di antara mereka. Wala ya'lamal kadhibin, dan Allah juga mengetahui siapa orang yang pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Ankabut 29, 2 dan 3. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur marilah kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan umur panjang, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan, kita berharap dan bermohon kepada Allah, semoga yang kita lakukan tersebut menjadi ibadah diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini mari kita khusyuk dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kajian kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Ankabut tentang bagaimana umat Islam mempunyai sikap dan prinsip menghadapi kondisi dan situasi, terutama di akhir-akhir zaman ini yang banyak tantangan, banyak ujian, cobaan dan ancaman terhadap kita dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan agama, dalam menegakkan akidah
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Semua itu adalah ujian bagi kita, tanda iman kita meningkat. Allah tidak akan biarkan mengatakan seseorang itu amanna, kami sudah beriman. Ucapan kami sudah beriman itu Allah tidak akan biarkan itu. Wahum la yuftanun, sebelum diuji. Ujian itu adalah seleksi alam. Nantinya mana orang-orang yang sidik, sadaku, dan Allah tahu mana orang-orang yang kizib, yang pendusta terhadap agama dan aturan Allah. Oleh sebab itu, prinsip sikap yang harus dimiliki oleh umat Islam, yang pertama sekali adalah umat Islam jangan mengikuti perilaku ataupun sikap kaum-kaum yang di luar dari Islam itu sendiri. Tidak boleh mengikuti perilaku orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Yang akan dicontoh itu adalah sikap dan perilaku umat Islam. Standarisasinya baginda Rasul, acuannya Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh lepas dari itu. Karena Allah telah sampaikan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tata'am millah. Millah itu hadirin tidak harus pindah agama, bisa ide, bisa gagasan, cara pandang dan lain-lainnya. Kalau itu bertentangan dengan syariat, aturan Islam, tidak boleh diikuti, haram hukumnya. Karena Allah menyatakan, makanya Rasul menyampaikan, la tattabi'unna sanana man qablakum. Nanti kalian akan benar-benar, kata Rasul, akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wadiraan bidira'in, sehasta demi sehasta, balambe-lambe, kamu akan mengikuti jejak langkah mereka, kata Rasul. Hatta law salaku juhra, sampai-sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kamu falaktumuhu, kamu akan ikut. Rasul ditanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah itu orang Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, faman, siapa lagi? Oleh sebab itu, prinsip umat Islam tidak boleh mengikuti orang-orang yang di luar agama Islam, terutama dalam hal akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Karena sebentar lagi saudara-saudara kita, umat-umat yang lain itu, dia akan melaksanakan ibadahnya. Jangan berdalil, jangan berdalih toleransi. Pahami dulu makna toleransi itu tidak mengganggu. Tengok dalam kamus bahasa Indonesia yang besar itu, membiarkan, bukan mencampur adukan. Satu, umat Islam punya prinsip tidak boleh mengikuti sikap dan perilaku umat-umat yang di luar agama Islam itu sendiri. Yang kedua, jangan mencampur adukan. Allah telah jelaskan bahwa Al-Baqarah surah yang kedua ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil. Jelas kaidahnya jalih. Lam di sana larangan. Kaidah lam itu ada dua. Ada lam nahiyah, ada lam nafiyah. Melarang. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Hadirin, pencampur adukan itu yang tidak boleh. Kalau membiarkan, silakan dia ibadah dalam agamanya, kita ibadah dalam agama kita. Allah juga telah menjelaskan, qul ya ayyuhal kafirun. Jelas bahasanya. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun.
kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Jelas. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Jaleh, bilik ketik, bilik gadang. Jadi itu bukan toleransi di sana itu. Toleransi itu membiarkan, tidak mengganggu. Bukan mencampur adukan. Ada selawatan di gereja, tidak boleh. Tilawah Al-Quran di tempat-tempat agama yang lain, tidak boleh. Itu mencampur adukan namanya itu. Punya prinsip kita. Kalau memang betul syahadat kita. Kalau tidak, berarti kita adalah munafik i'tiqad. Lain di mulut, lain di hati. Tauhid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu tidak boleh mencampur adukan dalam masalah agama. Kalau masalah toleransi, Islam jauh lebih hebat dan lebih santun. Tak kala jenazah lewat, Rasulullah sedang duduk, dibawa oleh orang, Rasulullah berdiri, sahabat ikut berdiri. Udah nyampai di ujung sana, Rasul duduk, sahabat ikut duduk kembali. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Tuhan itu berdiri menghormati itu jenazah? Bukankah yang lewat di bawah tadi itu jenazah orang Yahudi? Ya, kita menghormati orangnya, bukan agamanya. Orang yang berbeda akidah, berbeda agama dengan kita, udah meninggal sekalipun masih dihormati. Itu Islam. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, bukan seperti yang dijelek-jelekkan. Tidak boleh mencampur adukan. Yang ketiga, jangan mencontoh suatu kaum di luar daripada Islam itu sendiri. Yang berhak dicontoh itu baginda Rasul. Uswah, laqad, taukid, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Jelas bahasanya, contoh tauladan yang baik. Jadi tidak boleh kita mencontoh kepada agama-agama yang lain, baik ibadahnya, baik dalam hal pakaiannya, baik dalam pergaulannya, gaya hidupnya, dan lain-lainnya. Selagi itu bertentangan dengan aturan Allah, tidak boleh dicontoh. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang bertasyabbuh mencontoh kepada suatu kaum, fahuwa minhum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Yang terakhir adalah umat Islam harus punya prinsip yang jelas. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul Allah, jelas. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasul itu, asyidda 'alal kufar, dia bersikap keras, tegas terhadap kekufuran. Bukan hanya orangnya, nilainya, idenya, gagasannya, pandangnya. Kalau itu kufar, tidak boleh. Ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia. Kalau benar kita sebagai umat Rasul, tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu salat. Ngaku sebagai umat Islam, umat Rasul, salat enggak? Kan enggak benar itu. Kok kamu meninggal salat Rasul dulu? Ternyata sampai bangkak kaki Nabi dek sujud. Maka mari kita pelihara diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, generasi-generasi kita. Karena Allah telah menyampaikan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Nanti di belakang-belakangmu kamu hendak khawatir, kamu cemas, kamu bingung dan bimbang. Kalau ada sekiranya peninggalan-peninggalanmu mereka itu adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat. Nya berawal dari situ dulu. Sia-siakan salat. Kegiatan perlombaan kalau tidak menjelang waktu puasa tidak didondoh.
asar hilang, maghrib habis, isya pun lewat, akhir pulang kemalaman, subuh pun tiada. Hati-hati kita. Dunia ini sesaat dan sementara. Innama hadhil hayatad dunya mata', sendah gurau, permainan. Selesai permainan sudah. Selesai kita hidup, kita berangkat menuju alam yang selanjutnya. Apa yang kita bawa? Amal soleh. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan solihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, dengan Allah, falyamal amalan solihan, maka wajib dia beramal soleh. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam punya prinsip, punya sikap, jangan terbawa arus. Boleh kita dengan teman kita beda akidah, beda agama, beda kepercayaan dengan kita, itu adalah saudara kita, sama-sama makhluk Allah. Tapi dalam masalah akidah, ibadah dan tauhid, tolong jangan dicampur adukan. Mengucapkannya saja tidak boleh, haram hukumnya. Mengucapkannya saja berarti kita ada mengakui Allah, ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.